Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa penularan itu kan bermacam-macam ya. Selain itu, lingkungan kerja juga harus diperhitungkan. Tetapi kembali kepada yang prinsip adalah yang menyebabkan terjadinya penularan HIV/AIDS sebetulnya perilaku daripada si pekerja itu. Jadi bukan karena lingkungan kerjanya. Jadi kalau bagi para pekerja yang melakukan pekerjaannya dengan tertib dan hati-hati, insya Allah tidak akan kena atau tertular dengan HIV ini. Pekerjaan yang mengharuskan perpindahan, khususnya pekerjaan yang mengharuskan dilakukannya perjalanan secara berkala dan hidup terpisah dari keluarga atau pasangan, adalah satu contoh situasi kerja yang berisiko tinggi terhadap penyebaran HIV/AIDS. Contoh-contoh situasi atau jenis pekerjaan lain yang juga berisiko tinggi terhadap penyebaran HIV/AIDS adalah bekerja di lingkungan geografi yang terisolasi dengan interaksi sosial dan fasilitas kesehatan yang terbatas. Buruh pekerja laki-laki dengan status lajang atau pekerjaan dan kehidupannya mengharuskan mereka tinggal di asrama. Situasi pekerjaan yang membuat pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pengendalian dan perlindungan diri sendiri terhadap infeksi HIV/AIDS. Situasi pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki atau sedikit pekerja perempuan. Berbagai jabatan atau pekerjaan yang beresiko, misalnya karena adanya kontak dengan darah atau berbagai produk darah dan cairan tubuh manusia, atau jenis pekerjaan yang memiliki resiko luka karena jarum suntik dan terpapar darah yang sudah terinfeksi, apalagi ketika prinsip kewaspadaan universal atau universal precaution tidak dipatuhi dan atau tidak tersedianya perlengkapan yang memadai. Mari kita mulai tumbuhkan kewaspadaan kita terhadap HIV/AIDS di tempat kerja. Tetapi bukan hanya di tempat kerja yang tinggi risikonya terhadap penularan HIV/AIDS, juga di tempat kerja dimanapun. Mari kita mulai dengan lingkungan kerja kita masing-masing. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang HIV/AIDS merupakan modal awal yang penting agar kita bisa menumbuhkan kepedulian akan bahaya HIV/AIDS di tempat kerja. Sekarang telah kita ketahui bagaimana HIV/AIDS dapat menyebar atau menular. Selanjutnya perlu kita pahami cara mencegah dan menanggulangi terjadinya penularan HIV/AIDS, yakni A. Jangan berhubungan seks sebelum menikah dan setialah hanya pada pasangan. B. Kalau tahu bahwa Anda tidak terinfeksi, lakukan hubungan seks hanya dengan pasangan yang juga diketahui belum terinfeksi. C. Pada semua situasi yang lain, selalu gunakan kondom selama berhubungan. D. Wanita dengan HIV seharusnya diberi saran sebelum hamil karena mereka bisa menularkan HIV pada bayinya. E. Sebisa mungkin hindari kebutuhan transfusi darah atau transplantasi organ. F. Jika kebutuhan akan transfusi darah atau transplantasi organ tidak mungkin dihindari, pastikan bahwa darah atau organ telah dites HIV dan hasilnya negatif. G. Penggunaan alat cukur, silet, jarum suntik, alat tusuk tubuh harus dipastikan kesterilannya. H. Jangan bergantian menggunakan alat cukur atau alat tusuk, misalnya jarum suntik, dengan orang lain. I. Tutup luka dengan plester anti air atau kain yang bersih. J. Wanita harus ekstra hati-hati karena peningkatan resiko tertular HIV, yaitu melalui hubungan seksual dan kebutuhan transfusi darah yang berhubungan dengan kehamilan dan melahirkan anak. Seperti pernyataan Kepala Pusat Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes, dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, khususnya di sektor pekerjaan rumah sakit, telah dikembangkan sebuah program kewaspadaan standar terhadap darah atau cairan tubuh. Program ini dikenal juga dengan sebutan kewaspadaan standar atau kewaspadaan baku. Tujuan program ini ialah melindungi setiap orang yang berada di lingkungan rumah sakit
tanpa memandang status kesehatannya, dari kemungkinan berbagai risiko terhadap berbagai penyakit yang dibawa atau segala risiko yang berhubungan dengan darah. Langkah-langkah kewaspadaan ini mencakup A. Penanganan secara hati-hati terhadap pembuangan berbagai benda tajam seperti jarum suntik atau benda tajam lainnya. B. Mencuci tangan dengan benar sebelum dan sesudah setiap prosedur kegiatan. C. Penggunaan berbagai pelindung seperti sarung tangan, jubah, dan masker setiap kali melakukan kontak langsung dengan darah atau berbagai cairan tubuh. D. Membuang sisa darah atau cairan tubuh yang telah tercemar dengan aman. E. Memberikan desinfektan yang tepat pada semua peralatan dan perlengkapan lain yang telah tercemar. F. Penanganan kain-kain yang sudah kotor dengan menggunakan deterjen dan bahan desinfektan dengan temperatur 80 derajat Celcius. Dengan memahami serta menjalankan langkah-langkah pencegahan HIV/AIDS, baik yang bersifat umum maupun khusus, penanggulangan bahaya HIV/AIDS di tempat kerja dapat kita optimalkan bersama. Tapi, sebagian orang di lingkungan kita masih khawatir bahwa setiap jenis interaksi dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS pasti membawa resiko penularan HIV/AIDS. Tentu saja, anggapan tersebut keliru.